Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Muhammad Ilham dan seperti yang kalian tahu ya, yang bisa kalian lihat juga kalau channel Muhammad Ilham ini kan isinya tuh tentang konten-konten musikalisasi puisi. Tapi di kali ini, di kesempatan kali ini gue mau nyoba buat konten yang sedikit berbeda. Konten ini mungkin akan ya bisa dibilang semacam podcast gitu di mana gue bakalan bermonolog dan tapi bedanya konten ini bakalan ada cuma di YouTube channel gue aja, jadi nggak bakalan gue upload di kayak aplikasi Spotify dan beberapa aplikasi mendengarkan lainnya gitu, jadi cuma ada di YouTube gue ini aja. Konten ini bakalan gue beri nama Sudut Kamar, di mana di konten Sudut Kamar ini gue bakalan kedepannya gue bakalan bercerita tentang apapun yang pengen gue ceritakan, entah itu tentang asmara atau beberapa hal lainnya gitulah. Dan itu juga nggak cuma tentang cerita gue aja sih, mungkin gue bakalan bercerita tentang apa yang gue dapat ketika gue berdialog dengan orang lain, atau ya kita lihat ke depannya aja bagaimana. Dan gue juga belum bisa mastiin kapan uploadnya atau jadwal uploadnya itu berapa lama dan kapannya gue juga belum tahu. Tapi yang pasti ya garis besarnya konten ini akan seperti itu. Dan juga ini masih berbasis suara gitu, audio gitu. Jadi gue nggak bakalan nampilin apa-apa. Jadi ya konten Sudut Kamar ini mungkin bisa jadi teman kalian buat kalau lagi suntuk di rumah, atau mungkin lagi butuh teman ngobrol atau butuh cerita atau apa gitu. Jadi kalian bisa mendengarkan konten Sudut Kamar ini kalau lagi sambil mungkin melakukan pekerjaan rumah kayak nyapu, ngepel, ataupun lagi kayak duduk-duduk santai aja sambil ditemani kopi, ditemani teh ataupun segelas susu. Dan semoga aja juga bisa jadi teman lo kalau misalnya lagi susah tidur nih dengerin ini gitu. Batuk lagi rada-rada batuk nih gue nih. Cuaca juga lagi belakangan ini juga cuaca lagi ya kadang panas, kadang hujan. Di tempat lu kayak gitu nggak tuh? Kalau kayak gitu ya jaga-jaga kesehatan lah. Sering-seringin olahraga, terus makan buah-buahan. Jangan keseringan begadang. Nah, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi di episode pertama ini, Sudut Kamar episode pertama ini, mari kita berkenalan dulu. Atau lebih tepatnya gua sih yang memperkenalkan diri gitu. Perkenalkan, asik. Kenalin, nama gua Muhammad Ilham. Kalian atau teman-teman juga bisa manggil gua Ilham aja. Gue ini adalah sosok manusia yang udah hidup di bumi 20 tahun lebih. Atau lebih tepatnya ya pokoknya 20 tahunan lah gue udah di bumi gitu ya. Jadi belum ada rencana buat ke Mars atau ke Jupiter nih. Dan gue ini lagi jadi pengangguran. Pengangguran newbie. Jadi gue baru sebelumnya tuh gue udah sempet dagang, atau lebih tepatnya sih kerja sama orang. Jadi gue berjualan makanan ringan atau cemilan gitu di suatu tempat yang mana di tempat itu emang banyak menjajakan makanan-makanan mulai dari makanan berat sampai makanan ringan gitu kan. Gue baru aja baru aja udah nggak dagang lagi di situ, jadi baru nganggur lagi nih. Beberapa waktu terakhir juga gue sempet ngelamar cuma belum ada panggilan, jadi ya disabarin aja sih. Jadi kalau teman-teman kayak gua ya kayak sama kayak gua gitu ya disabar-sabarin aja, karena emang kita udah ngelakuin sesuai kapasitas kita sebagai manusia gitu. Kita udah berikhtiar, kita udah
kita udah berjuang gitu dengan membuat lamaran, terus kita sampai kita kirim lamaran itu. Jadi kita selanjutnya kita serahkan aja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa udah gitu aja. Jadi tetap semangat kalau ada teman-teman di luar sana yang juga lagi nganggur, lagi nyari pekerjaan, ya semoga dapat pekerjaan yang baik. Amin. Oke, kan tadi gue udah ngejelasin gue Ilham, jadi lu bisa panggil gue Ilham, terus juga gue pekerjaan gue, terus mari kita beralih ke topik alasan gue ngebuat channel YouTube. Oke. Jadi sebenarnya gue udah dari dulu udah punya channel YouTube. Sebelum ini tuh gue udah beberapa kali ngebuat channel YouTube. Gue dari dulu udah sempet buat channel YouTube dari tahun berapa? Dari tahun 2016 gue kalau nggak salah pertama kali buat channel YouTube itu tahun 2016. Dan gak cuma 1-2 channel YouTube juga sih. Mungkin ada sekitar 5 channel YouTube udah gue bikin gitu, dan semuanya gue biarin gitu aja sampai sekarang. Jadi nggak gue lanjutin atau gimana, nggak ada kejelasannya lah gitu. Tahun 2016 channel YouTube yang pertama kali gue buat, kalau nggak salah itu kontennya itu tentang motovlog. Lo tau nggak motovlogger, motovlog gitu? Jadi di tahun 2015, 2016, 2017 di Indonesia ini khususnya tuh dunia per-YouTubean lagi digandrungi dengan konten motovlog. Atau kalau misalnya lu nggak tahu, motovlog itu adalah sebuah kegiatan ngevlog di atas motor gitu. Jadi helm kita pengendara motor itu dipakein kayak action cam gitu, kamera aksi gitu, kamera kayak GoPro, Bipro atau Xiaomi Yi gitu. Ya untuk merekam apa-apa yang ada di jalan gitu. Jadi selama perjalanan itu dia ngerekam gitu. Terus kadang ada yang bukan sifatnya sih, ada yang kontennya tuh dia cuma bikin kompilasi kejadian-kejadian unik di jalan raya. Entah ketika dia ketilang atau dia ngelihat sesuatu yang unik di jalan raya, dia ada motovlogger yang kayak gitu jenisnya. Jadi kayak cuma bikin kompilasi doang. Tapi ada juga yang selama perjalanan itu, misalnya dia dari mau ke suatu tempat, dia ngevlog. Nah, sepanjang perjalanan itu dia tuh ya ngobrol gitu. Jadi kayak nemenin kita ngomong gitu. Terus kadang juga ada yang gabut-gabutan aja gitu, ngobrol-ngobrol bebas. Ada juga yang ngebahas topik tertentu gitu yang mungkin kebanyakan sih nggak jauh dari topiknya tentang otomotif gitu, tentang berkendara, tentang motor-motor terbaru yang ada pada tahun itu. Ya gitu sih rata-rata yang dibahas. Dan di tahun 2016 itu 2017 pokoknya lagi booming-boomingnya lah konten motovlog gitulah. Terus kalau gue pribadi, nah itu juga yang bikin gue tertarik gitu kan. Waktu itu gue ngelihat video kayak gitu, wah kayaknya seru nih kalau misalnya gue lagi naik motor terus direkam, terus selama perjalanan gue cerita ini itu, kayaknya seru nih gitu kan. Dan pada saat itu motovlogger yang cukup istilahnya jadi jadi patokan lah gitu, ada namanya Jody Motovlog HD. Mungkin kalau kalian yang suka otomotif atau juga suka mantengin YouTube di tahun segitu pasti tahu lah. Ya waktu itu istilahnya lagi terkenalnya boomingnya si Jody Motovlog HD ini. Terus gue mulai tertarik dah tuh, dan pada akhirnya ya udah gue memutuskan untuk oke lah bikin channel YouTube yang kontennya motovlog gitu. Gue beli kamera action cam gitu, terus juga ya udah gue ngacir kemana-mana, terus ngoceh-ngoceh aja sepanjang perjalanan gitu. Emang mungkin karena gue dari dulu sih orangnya
emang suka ngoceh sih ya. Suka ngomong sendiri lebih tepatnya sih. Jadi emang dari dulu gue kalau misalnya di motor nih lagi gabut, kadang juga suka ngoceh-ngoceh sendiri, entah ngoceh sendiri ataupun ya nyanyi gitu. Ada yang sama kayak gue nggak deh? Pasti gue rasa sih ada yang sama. Soalnya asik aja gitu sambil menunggu perjalanan gitu daripada diem-diem aja. Ya gue lebih memilih untuk make dengan ngobrol gitu, dengan membicarakan apa-apa yang terjadi di hari itu gitu. Karena seru aja gitu. Dan waktu itu gue sampai di titik dimana nggak cuma sendiri aja gitu, gue bahkan sampai masuk ke beberapa grup motovlog gitu, terus kenal sama beberapa orang yang punya hobi yang sama, yang juga punya channel YouTube motovlog. Dan akhirnya kita jadi sering apa namanya, sering riding lah istilahnya, kan istilah zaman segitu tuh, riding bareng terus sama komunitas gitu. Gue sempet sampai kayak gitu dulu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, gue tuh emang orangnya bosenan sih kalau ngelakuin sesuatu gitu. Jadi cuma excited di awal doang gitu. Jadi kayak penasaran, penasaran, terus jadi lakuin, dan beberapa lama gue lakuin, pasti langsung kayak ah udahlah gitu. Suara burung perkutut gue masuk nggak itu ya? Kayaknya sih masuk sih. Maaf ya gue lagi batuk-batuk ini. Dan gue juga pernah, kalau ini sih kayaknya baru 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sih. Gue pernah bikin channel YouTube animasi, ya animasi. Kalian nggak salah dengar, animasi ya benar. Jadi karena emang gue dari kecil emang punya hobi gambar. Jadi bahkan saking hobinya itu, gue nggak cuma lagi megang pensil terus di kertas gitu. Kadang jari gue aja kalau misalnya lagi jalan atau lagi apa tuh suka suka kayak ngebentuk-bentuk gambar sendiri. Lu ngerti gak sih? Kayak gue lagi nggak megang pensil, gue lagi nggak dihadapkan dengan kertas atau kanvas, tapi gue lagi jalan aja gitu, entah gue lagi di dalam rumah lagi tiduran, tapi tangan gue tuh gapai-gapai udara, terus jari-jari gue tuh kayak ngebentuk gambar aja gitu. Jadi saking saking senengnya gue ngegambar sampai gue tuh kayak gitu. Dan akhirnya kalau nggak salah di tahun 2018 awal atau 2019 gue lupa. 2019 sih kayaknya. Gue nyoba buat bikin konten animasi. Channel YouTube yang kontennya tuh animasi. Dan lagi-lagi pada saat itu juga kalau nggak salah ya, lagi booming-boomingnya juga tuh channel animasi di YouTube. Dan yang bikin gua kayak wah keren nih gitu, lo tau lah pasti Dalang Pelo, lo tau Dalang Pelo kan? Nah itu kan awalnya dari Instagram itu ya, terus dia juga sempet akhirnya beralih ke YouTube, terus kayak semacam animasi nopal tuh dan segala macamnya. Terus si Wowo dan teman-teman tuh, kalau lo tahu, yang bikinnya tuh si siapa, Koplak Dokars apa siapa gitu, gue lupa. Dia tuh awalnya, kalau si Wowo itu kayaknya komik strip gitu dah, terus akhirnya beralih ke animasi, terus dimasukin ke YouTube gitu. Dan berawal dari situ gue jadi terinspirasi, wah gue punya gue punya hobi gambar nih, kayaknya keren juga, bagus juga kalau misalnya gue bikin channel YouTube animasi, gue bikin animasi gue sendiri dengan cerita gue sendiri, dengan gambar gue sendiri gitu. Mulailah dari situ gue nyari-nyari tahu tentang apa-apa aja yang dibutuhkan untuk ya supaya gambar itu bergerak. Dan akhirnya jadilah animasi pertama gue ya, walaupun apa ya, nggak banyak geraknya juga, paling ya kayak kaki bergerak kalau lagi jalan, terus tangan, terus kepala nengok gitu, terus kayak mata kedip gitu, ya mulut gitu kalau lagi ngomong kan, ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya pergerakannya juga nggak seluas kayak animasi-animasi yang udah dibuat, yang pernah lu lihat gitu pasti. Ya
animasinya masih 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 terlalu kaku gitu gue, tapi ya nggak buruk juga gitu. Ya lumayan lah bagi gue yang emang pada dasarnya gue nggak punya kayak pengetahuan lebih terhadap sebuah pembuatan animasi gitu. Gue nggak sekolah animasi juga, tapi ya bagi gue not bad lah gitu. Gue bikin sketsa gitu, maksudnya sketsa komedi gitu di animasi gue, dan ya gue waktu itu cukup enjoy dalam ngebuatnya gitu. Gue cukup seneng gitu. Dan tapi ya balik lagi kayak yang gue bilang di awal, gue tuh orangnya penasaran terus ngelakuin. Dan kalau udah ngelakuin, udah lama gue lakuin, pasti ke depannya gue bakalan ngerasa bosan, dan ya udah bakalan gue tinggalin gitu aja gitu apa yang gue lakuin. Dan ternyata gue menyadari satu hal, bahwa ngebuat animasi itu bukan perkara yang mudah, justru malah dibilang sulit banget sih, sulit gitu, dan butuh kesabaran. 1 menit animasi aja lu bisa ngabisin waktu beberapa lama gitu, tergantung dari berapa banyaknya gambar yang lu buat dalam 1 detik. Jadi kalau kayak anime gitu, kalau nggak salah mungkin itu gambarnya dalam per detik tuh masih nggak terlalu banyak dibanding animasi-animasi kayak Disney gitu. Soalnya itu kan Disney emang pergerakannya pengen smooth banget gitu, pengen smooth banget gitu kan. Kalau anime emang standarnya mungkin berapa belas gambar per detik, dan itu dalam 1 detik loh. 1 detik berapa belas gambar gitu. Bayangin untuk ngebuat anime animasi itu dalam waktu 1 menit. Kalau misalnya aja satu detiknya itu 15 gambar. 1 menit berapa gambar itu? Pasti banyak banget kan. Terlebih lagi animasi-animasi kan tayangnya 1 episode aja itu bisa setengah jam atau 20 menit gitu kan. Jadi butuh kesabaran. Dan mungkin untuk 1 episode animasi aja itu bisa ngabisin waktu mungkin seminggu mungkin, atau beberapa hari, atau gue nggak ngerti juga sih. Dan ya nggak mudah, kita butuh kesabaran. Gue aja dalam ngebuat 1 video aja seminggu ngasilin 1 video yang durasinya 5 menit aja itu udah termasuk, udah bagi gue udah bersyukur banget gitu. Terlebih lagi gue juga kan pakai aplikasi yang gratisan. Jadi tentu yang gratisan kan pasti gue lebih punya effort dalam ngebuatnya gitu kan. Ada juga sih aplikasi yang gratis, tapi dia mempermudah juga. Jadi lu tinggal gambar sketsa orang misalnya, terus lu kasih kayak persendian gitu. Jadi kalau mau bergerak lu tinggal geser-geser aja. Jadi cuma butuh 1 gambar aja. Ada, cuma waktu itu gue nggak pakai aplikasi itu. Gue juga masih ngeditnya di HP, gue masih pakai HP. Jadi nggak pakai komputer sama sekali waktu itu. Pernah tuh gue bikin channel YouTube animasi. Terus sebelum gue bikin konten musikalisasi puisi ini, bikin channel musikalisasi puisi ini, sebenarnya jauh sebelum itu gue juga udah sempet bikin konten musikalisasi puisi juga. Tapi di channel itu videonya nggak cuma tentang musikalisasi puisi doang. Jadi itu bisa dibilang channel gado-gado gitu, isinya random gitu. Kadang gue buat sketsa komedi, kadang gue juga bikin monolog gitu yang gue ngomong depan kamera, terus kadang juga gue bikin challenge juga gitu. Dan ada juga konten musikalisasi puisi di situ. Terus gue sempat vakum lama tuh, nggak bikin video di channel itu. Nah di pertengahan tahun ini gue kepikiran buat bikin konten musikalisasi puisi lagi. Kenapa? Nanti gue jelasin. Gue kepikiran buat bikin konten musikalisasi puisi lagi, tapi gue nggak mau masukin video musikalisasi puisi ini nantinya di channel gue yang lama itu, karena gue ngerasa kesini tuh kayak nih channel tuh campur aduk banget gitu, random banget. Makanya gue memutusin buat bikin channel baru, dan lahirlah channel ini gitu.
Dan kenapa gua bikin konten musikalisasi, maksudnya kenapa gua dulu udah pernah bikin konten musikalisasi puisi, tapi kenapa sekarang gua ngebet banget pengen bikin lagi gitu. Itu semua berawal dari patah hati. Iya. Jadi di awal tahun kemarin, awal tahun ini maksudnya, awal tahun ini gue baru aja putus sama seseorang yang udah nemenin gue hampir 3 tahun lamanya gitu. Di tahun ini harusnya kita 3 tahun gitu, cuma karena putus di awal tahun jadi ya 2 tahun lebih gitu. Gue sayang banget, gue cinta banget sama dia, dan pokoknya selama gue ngejalin cinta sama dia gitu, pacaran sama dia, berhubungan sama dia, itu bener-bener ninggalin kesan yang dalam banget lah buat gue gitu, khususnya buat gue. Tapi akhirnya gue nggak bisa mempertahankan itu dan akhirnya dia minta putus. Banyak hal yang terjadi sama hidup gue ketika gua harus menghadapi kenyataan kalau gue diputusin sama dia gitu. Wah, pokoknya waktu itu tuh gue bener-bener yang kayak sedih banget lah gitu. Ya lu bisa bayangin lah, maksudnya lu punya seseorang yang lu sayang banget terus dia pergi, ya begitulah gitu sakitnya. Dan jujur aja sampai sekarang itu gue belum bisa yang namanya move on gitu. Nggak tahu juga sih butuh waktu berapa lama, atau emang gue butuh seseorang kali ya, butuh orang baru buat bisa move on. Tapi gue nggak pengen dulu sih. Soalnya gue masih sayang sama dia, gue masih cinta sama dia, gue belum bisa namanya lupain dia. Takutnya kalau gue berhubungan dengan orang lain, yang ada gue malah nyakitin orang tersebut gitu. Gue khawatir tentang itu gitu. Gue jadi pengen, daripada nyakitin orang lain, ya udahlah gue biarin sendiri dulu untuk saat-saat ini. Jadi pokoknya waktu itu tuh gue, wah bener-bener sedih banget sih gue. Sedih, nangis gue kalau malam. Dan sampai akhirnya di pertengahan tahun ini gue mutusin buat kayak bikin puisi lagi gitu untuk ngewakilin perasaan gue gitu. Waduh, suara motor tuh. Masuk gak ya kira-kira? Kayaknya bakal masuk sih ini. Ya jadi di pertengahan tahun kemarin tuh gue mutusin, gue coba deh bikin puisi lagi gitu. Buat ya mungkin bisa bikin gue sedikit lega gitu dengan apa yang lagi gue rasa. Dan kemudian setelah beberapa puisi gue jadi, gue mutusin lagi buat kayaknya gue bisa deh bikin musikalisasi puisi lagi kayak dulu. Dan akhirnya ya udah jadilah channel ini. Dan kalau lu bertanya tentang kenapa puisi-puisi yang gue buat itu galau-galau semua, ya karena yang bikin juga lagi galau. Jadi itu benar-benar ngewakilin perasaan gue banget. Emang gue nulis maksudnya tulisan itu tercipta dari hati gue gitu. Jadi gue ngeluarin isi hati gue lewat puisi-puisi itu gitu. Lagi gue ngeluarin apa yang gue rasa lewat puisi-puisi itu. Itu kenapa puisinya galau-galau semua. Kalau di channel gue yang sebelumnya, itu gue lebih ke kayak apa ya, gue berusaha mewakilkan perasaan seseorang gitu. Jadi misalnya kayak ada orang yang lagi diselingkuhin nih sama pasangannya, gue mencoba untuk masuk ke dalam ranah itu dan mencoba untuk memahami apa yang dia rasa, dan akhirnya nulis puisi tentang perselingkuhan, terus nulis puisi tentang ditinggal pergi ini dan itu. Jadi gue kalau di channel sebelumnya tuh gue lebih mencoba untuk mewakilkan perasaan orang lain gitu. Di channel ini ternyata gue malah jadi mewakilkan diri sendiri.
Tapi ya sisi baiknya gue jadi apa ya? Jadi cukup lega lah istilahnya. Jadi cukup lega gitu. Maksudnya apa yang gue rasa jadi nggak gue pendam sendiri gitu. Dan orang-orang juga bisa tahu, nggak cuma sekedar tahu, dia bisa nikmatin nikmatin itu udah alhamdulillah. Tak. Orang lain juga bisa nikmatin itu dalam bentuk puisi gitu. Gua apa ya? Gue juga nggak nyangka sih, maksudnya terlepas dari itu, jujur aja gue nggak tahu secara pasti sih tentang sebuah kata-kata atau sebuah kalimat yang disusun rapi itu bisa disebut puisi atau enggak, itu syarat-syaratnya apa gue juga nggak tahu, tapi ya gue nyebut itu ya puisi terlepas dari itu ya gitu. Dan gue nggak ngerti juga sih, cuma alhamdulillahnya ya selama ngebuat puisi gue kayak kata-kata atau kalimat-kalimat itu kayak ngalir gitu aja di kepala gue, di otak gue, di pikiran gue. Jadi ya alhamdulillahnya itu. Dan kalau bisa teman-teman lihat juga kan, puisi-puisi yang gue bacakan itu buatan hasil gue pribadi gitu. Gue bukan yang nggak mau kayak ngebacain puisi karya orang lain, tapi mungkin suatu saat nanti pasti ada masanya gue bakalan nyoba untuk ngebacain itu juga, ngebacain karya orang lain lah istilahnya gitu. Tapi gue ngerasa kayak diri gue tuh belum terlalu baik aja dalam segi teknik dalam membacakan puisi itu. Jadi gue ngerasa belum bisa gitu secara baik dalam hal membaca puisi. Maka dari itu, gue mau nunjukin nilai jual lain dalam konten gue dengan gue ngebuat puisi yang gue bacakan itu ya buat original dari gue sendiri gitu. Meskipun gue belum terlalu baik dalam hal membacakan puisi, tapi setidaknya puisi yang gue bacakan ya puisi gue sendiri gitu. Maksud gue seperti itu. Tapi bukan gue mengatakan bahwa mengatakan bahwa teman-teman di luar sana yang juga punya konten sama kayak gue, punya channel musikalisasi puisi juga dengan dia membacakan karya orang lain itu tidak baik ya. Gue nggak kayak gitu, maksudnya nggak juga. Cuma gue cuma pengen bacain karya gue karena gue ngerasa gue belum baik dalam hal membacakan gitu. Maka dari itu untuk saat ini gue lebih memilih untuk ngebacain puisi-puisi karya gue sendiri dulu gitu. Dan selain itu kenapa gue bikin konten sudut kamar ini, karena ya gue lebih kayak apa ya, mau nyoba untuk berbagi cerita juga sih, mau nyoba ngeluarin unek-unek gue juga sih. Jadi sebenarnya gue dibilang mungkin gue termasuk orang yang apa ya, introvert kali gue ya, soalnya gue nggak terlalu suka keramaian, gue jarang banget nongkrong sama temen gitu. Gue jadi sehari-hari ya selama gue masih nganggur ini ya udah gue di rumah aja gitu, paling sesekali keluar cuma buat kayak beli jajanan, muter-muter doang gitu, naik motor karena udah nggak ada tujuan gitu. Kalau dulu kan kalau misalnya libur atau nggak ada kegiatan gitu kan gue pasti kan main ke rumah mantan gue gitu, terus jalan sana ke sini. Kalau sekarang kan udah putus ya tau lah, sad boy. Gitulah pokoknya. Tapi meskipun gua terbilang introvert gitu ya, atau mungkin bahasa anak sekarang ya kehidupan gue no lab banget gitu ya, soalnya di rumah doang gitu. Tapi gue termasuk orang yang kayak banyak ngocehnya gitu. Ya buktinya nih sekarang udah setengah jam gue bikin ini nih. Udah setengah jam tuh, 29.5556. Ya udah setengah jam nih.
Tapi gue banyak ngocehnya gitu meskipun gue kayak terbilang termasuk orang yang mungkin introvert gitu. Tapi gue emang orangnya termasuk orang yang banyak ngocehnya kalau gue dihadapkan dengan lawan bicara yang tidak terlalu banyak. Misalnya gue ngobrol sama satu orang ya, gue berduaan nih ngobrol, gue bakalan lebih banyak yang kayak ngebawa topik gitu sama dia gitu. Terus kayak bertiga lawan bicara gue 2 orang atau ada 3 orang itu gue masih enjoy, gue masih banyak omong, gue masih banyak ngelempar obrolan gitu sama dia gitu. Tapi kalau misalnya orangnya udah terlalu banyak gitu, gue bakalan jadi pribadi yang diem aja gitu, jadi cuma pendengar aja gitu. Soalnya kayak ya lu tau lah tongkrongan laki-laki gitu kalau nggak ngebahas cewek, misalnya kayak, wih cewek ini cakep nih gini gini gini, ya pasti ngebahas kesukaannya gitu, hobinya, misal mulai dari bola dan lain semacamnya. Dan batuk. Dan kalau lu mau tahu ya, gue ini termasuk laki-laki yang gak suka nonton bola. Percaya atau enggak, tapi ya emang itu adanya gitu. Gue gak terlalu suka nonton bola. Gak tahu kenapa juga. Tapi gak terlalu suka nonton bola aja. Dan kalau udah gue di dalam satu tongkrongan itu teman-teman gue ada ngomongin bola, kayak klub ini apa namanya lawan ini menang nih gini terus ngebahas pemainnya segala macam, ini mainnya jelek apa segala macam, gue dalam hati udahlah diem aja gitu. Soalnya gue nggak ngerti sama sekali, benar-benar nggak suka nonton bola gue, baik bola luar ataupun dalam negeri. Tapi gue pernah sih, gue nggak suka bukan berarti gue nggak pernah nonton juga. Ada beberapa pertandingan bola yang gue nontonin sampai habis sih. Waktu itu kalau nggak salah gue nonton bola timnas gitu, yang U berapa tuh, yang si Bagas sama Bagus siapa ya, yang kembar itu ya gue lupa dah. Yang masih kecil gitu, yang masih yang anak mudanya gitu main kan. Nah itu gue nontonin sampai habis, nggak tahu kenapa gue ngerasa feel-nya tuh seru aja waktu itu tuh gitu. Jadi kayak adu tendangan, adu gocek-gocekan, terus kayak saling ngegolin satu sama lain gitu. Wah itu seru banget sih menurut gua. Waktu itu U berapa sih? U16 apa U berapa sih gua? Gua ketahu gua. Pokoknya gua ngerasa itu tuh feel-nya dapet banget di gua, dan gua malah sampai yang kayak teriak-teriak gitu. Gua seseorang yang nggak terlalu suka bola. Untuk pertama kalinya gua nonton bola kayak sampai teriak-teriak, sampai tepuk tangan gitu pas mau gol gitu. Wah, ditambah lagi kan tahu sendiri komentatornya si siapa? Valentino ya kalau nggak salah waktu itu. Dia tuh pembawaannya kan juga ngebawa feel penonton jadi makin dapat banget gitu kan. Apalagi kadang suka ngelontarin jargon-jargon yang unik gitu. Hai gitu kayak gitu. jebret ya gitu. Wah, jadi makin dapat banget feel-nya. Apalagi gue nggak tahu itu lagi apa kejuaraan apa, tapi waktu itu diakhiri dengan, kalau Indonesia menang itu diakhiri dengan tepuk tangan yang diiringin juga sama penonton-penonton yang ada gitu. Jadi tepuk tangan saling, pokoknya dari temponya lambat sampai cepet gitu, kayak gini. Gitu. Satu-satu nepok gitu, tapi makin lama makin cepet. Terus itu juga diiringin sama seluruh penonton yang ada. Jadi tepuk tangan yang mungkin terdengarnya pelan kalau kita lakuin sendiri, dan kalau udah dilakuin sama orang sebanyak itu tuh jadi kayak dum gitu. Dum. Wah, riuh banget gitu. Jadi kayak detak jantung banget gitu suaranya, ya deg deg gitu. Wah. Itu gue kalau ada di tempat nangis paling, gue itu bener-bener kayak mantep banget dah. Kita dipersatukan dengan apa namanya? Si kulit bundar gitu. Julukan buat bola itu kan. Jadi kalau misalnya gue lagi di dalam tongkrongan,
ya gue lebih banyak diem karena nggak mungkin kan gue buat ngalihin pembicaraan kalau misalnya gue lagi berhadap-hadapan sama satu orang, gue ngobrol terus gue nggak tahu apa yang dia lontarin, gue kan bisa eh, istilahnya mengalihkan pembicaraan ke hal-hal lain atau topik lain gitu. Kalau misalnya orangnya udah kebanyakan kan ya nggak mungkin juga dong. Maksa mereka lagi nonton bola, maksudnya lagi ngebahas bola, gue tiba-tiba ngomong, lu nonton Pokemon episode 12 nggak? Enggak segitu sih. Lagi ngapain juga Pokemon anjir. Ya, gue juga lupa sih orangnya. Kapan terakhir kali gue nongkrong sih ya. Ini udah lama banget dah. Udah lama banget kayaknya gue nongkrong dah. Kapan aku? Sampai lupa gue juga. Kebanyakan di rumah aja gitu. Apalagi pas lagi kemarin kan dagang tuh. Wah itu makin jadi-jadi gue. Jadi kayak dagang gue kan dari sore sampai malam. Ya udah pulang kadang langsung pulang aja ke rumah. Kayaknya terakhir nongkrong berapa bulan yang lalu itu juga. Pulang dagang itu. Terus juga gue seumur hidup gue, di umur gue yang udah kepala 2 ini udah cukup tua. Gue baru berapa kali yang namanya nginep di rumah temen gitu. Seumur umur gue nggak pernah namanya nginep di rumah temen. Dan segitu sampai segitunya sih gue istilahnya mungkin ya no lab juga sih. Gue termasuk orang yang no lab mungkin ya. Ini jadi masalah juga sih kalau misalnya gue ketemu sama orang baru. Kadang gue lebih banyak diemnya sih. Soalnya gue nggak, agak susah untuk memulai pembicaraan sama dia. Meskipun yang lu denger nih, gue udah ngomong setengah jam lebih nih. Tapi sebenarnya gue orangnya kadang kalau sama orang yang nggak, maksudnya sama orang baru gitu, gue nggak terlalu bisa ngebawa pembicaraan gitu. Meskipun yang gue bilang tadi, meskipun lawan bicara gue cuma satu orang gitu, gue nggak terlalu bisa. Ya itu sih, gue bikin channel ini, bikin konten ini untuk kayak gue butuh kayak ngobrol sama orang gitu. Gue butuh pengeluaran. Gue butuh ya pokoknya sebut aja pengeluaran lah. Gue butuh ngeluarin unek-unek gue lagi dalam bentuk kayak gini gitu. Dan semoga aja lu yang ngedengerin ya enjoy sih. Dan juga mungkin kalau misalnya ke depannya gue bikin konten sudut kamar ini juga untuk ngebahas sebuah topik. Maaf juga kalau misalnya gue bakalan kayak apa namanya ngalor ngidul juga ngobrol lah, karena gue suka gitu kalau ngebahas sesuatu tahu-tahu ngomongnya lah mencelak kesana sini gitu. Karena udah keasikan aja gitu ngobrol. Terus juga kalau misalnya gue nanti ngebahas tentang asmara dan lain sebagainya, lu jangan berharap apa-apa gitu dari gue, karena gue nggak bakalan ngasih solusi apa-apa sih. Kayak misalnya gue mungkin nanti ngebahas soal move on atau segala macamnya, ya gue mungkin bakalan cerita tentang move on itu sendiri gitu. Gue nggak lagi berusaha buat ngasih nasihat kepada pendengar gue. Karena untuk apa? Saya saja belum move on. Ibarat kata lu pengen belajar terbang sama kucing ya. Ya nggak bisa dong. Ya, intinya sih begitu. Selamat datang di konten sudut kamar dan semoga lu enjoy. Semoga juga ini bisa nemenin lu kalau lagi susah tidur tuh. Semoga bisa jadi temen lu ya. Suara gue ini walaupun gak bagus-bagus banget. Oh ya, gue hampir lupa. Kenapa gue namain sudut kamar? Ya. Kenapa gue namain konten ini sudut kamar? Karena udah pasti gue bikinnya di kamar. Karena banyak hal yang
terjadilah gitu di kamar. Tempat gua sedih-sedihan, tempat gua senang-senangan, maksudnya kayak ya pokoknya banyak lah gitu, maksudnya gua kayak ada mimpi yang baru tercapai, gua kayak seneng gitu rebahan di kamar gua sambil kayak senyum-senyum, ketawa-ketawa. Terus kalau lagi kayak kemarin lagi baru-baru putusnya itu, gua meringkuk aja di kamar, sedih banget itu. Jadi kenapa namanya sudut kamar ya semoga bisa jadi tempat untuk mencurahkan segalanya juga sih. Terus di kamar juga kan kalau kebangun tengah malam berdoa tentang apa-apa yang gue minta gitu. Dan terlepas dari itu semua ya udah pasti gue bikinnya di kamar, bikin ngerekam ini gitu di kamar. Cuma kalau buat musikalisasi puisi sih gue ngerekam di teras rumah gue. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa gue ngerekamnya di teras rumah sih. Yang pertama, karena gue belum punya studio sendiri. Yang kedua, karena tempat yang menurut gue paling aman dan paling nggak bocor suaranya ketika rekaman nanti ya di teras rumah gue. Dan itu juga gue memilih waktu-waktu yang tepat gitu. Tengah malam mulai dari jam 12 sampai jam 2 gitu. Selain itu pasti udah bakalan ada suara-suara kayak entah orang tua gua bangun atau burung tetangga yang suka tengah malam bunyi, itu gua nggak tahu kenapa itu. Pokoknya kalau sekitar 2:30 itu burung tetangga gua tuh suka bunyi gitu. Kadang malah saut-sautan sama yang burung yang terbang itu. Kayak terus yang burung tetangga gua gitu. Itu gua sering gua ngadepin kayak gitu. Wah, kata gua udah mantep banget nih, gue pengen ngerekam nih gitu kan, keluar. Bahkan udah sempet beberapa bait gue rekam tapi nggak bisa gue terusin karena ada suara burung itu. Kan nggak lucu kalau misalnya gue lagi ngebacain puisi cinta terus tiba-tiba ada bunyi burung-burung kayak gitu, kan nggak banget gitu. Maka dari itu ya udah gue milih ngalah aja lah. Ditambah lagi kan ya lu tahu sendiri lah namanya teras rumah gitu kan, malam-malam terbuka gitu kan, banyak nyamuk. Nah itu perjuangan banget lah. Terus kenapa nggak gue ngerekam di kamar gue aja ya, karena di kamar gue juga bakalan bocor suaranya. Kalau misalnya bikin semacam monolog kayak gini kan, ya ini lebih nyantai lah gitu, bisa di mana aja dan kapan aja. Karena kalau misalnya bocor-bocor sedikit ya nggak masalah juga buat gua pribadi. Kecuali kalau kayak puisi kan benar-benar harus hening, benar-benar harus yang ketangkap tuh suara gua doang gitu. Jadi orang bisa nikmatin karya itu juga maksudnya bisa nikmatin musikalisasi puisi itu juga dengan baik gitu. Meskipun gua akui juga ya audionya juga belum terlalu bagus sih, karena gua ngerekam masih pakai HP, gua belum punya yang namanya kayak alat rekam gitu. Jadi ya diwajar-wajarin aja. Semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Ya, setiap orang kan pasti berproses kan. Jadi kayak Tokopedia aja, mulai aja dulu. Tokopedia kan bener itu ya. Iya lah pokoknya. Itulah, mulai aja dulu gitu. Jadi apa yang kita punya ya udah kita manfaatin sebaik-baiknya aja dulu, daripada kita nggak mulai-mulai gitu kan. Kita nungguin yang menurut kita lebih baik tapi kita nggak mulai-mulai, stuck di tempat aja gitu kan, sayang banget waktunya gitu kan. Jadi mending mulai aja dulu gitu. Kayak semalam aja nih, kemarinnya lagi itu sebenarnya gue pengen ngerekam puisi, cuma gue kesiangan bangunnya. Gue bangun jam 3 ya, seperti yang gue bilang tadi, burung tetangga udah bunyi. Oke lah, terus tadi malam gue kesiangan lagi. Gue bangun udah azan subuh, jadi udah nggak bisa. Udah orang tua gue udah bangun, terus kan juga
udah suasananya udah waktunya orang bangun, jadi udah ada suara di sana sini gitu kan. Jadi udah nggak bisa buat bikin puisi. Tadinya gue pengen netapin jadwal upload puisi itu 2 hari sekali, cuma ya karena tadi gue nggak bisa ngerekam dan kemarin malamnya juga gue nggak bisa ngerekam, jadi ya batal gue ngerekamnya. Batal ngejadwalin puisi itunya. Semoga aja nanti malam bisalah gue ngerekam, semoga. Terus juga gue nggak tahu ini bakalan naik kapan ya, maksudnya bakalan gue upload kapan. Tapi ya kalau memungkinkan ya mungkin hari ini juga, tapi gue nggak tahu sih. Dan untuk jadwal pastinya juga gue nggak tahu ya. Ya, jadi itu untuk episode pertama dari Sudut Kamar ini ya. Jadi perkenalan aja dulu. Semoga bisa kedepannya jadi lebih baik lagi. Semoga bisa nemenin lu ketika lu lagi bosen. Ya poinnya itu sih. Oke, mungkin segitu aja dari gua dan sampai jumpa di Sudut Kamar episode berikutnya. Dah.